Hai, balik lagi sama kita. Gerakan. Hai, balik lagi sama kita. Gerakan Pemuda. Nah, jadi hari ini kita bakal ngapain aja sih, Gol? Hari ini kita bakal datengin museum dan nyari tahu sejarah-sejarah apa aja sih yang ada di Sumpah Pemuda, guys. Wah, pastinya nanti kita bakal seru-seruan bareng sambil kita belajar bareng. Iya dong. Kita belajar sejarah ya nggak? Iya. So, kalian jangan lupa nikmati vlog Stay tune ini. terus ya. Stay tune. Ya, bye. Jadi kita udah sampai. Kita udah sampai di Museum Sumpah Pemuda. Di Nah, belakang ini ada museum Sumpah Pemuda guys. ya. Nah, daripada kita di depan terus, mending kita langsung masuk aja nggak sih? Masuk aja. Langsung masuk. Nah, ayo, bye. Kita langsung masuk. Kita udah nyampe di Museum Sumpah Pemuda. Nah, kita udah kelihatan nih ada sejarah-sejarahnya dan ada penjelasannya. Nah, kita di sini aku bakal ngejelasin awal latar belakangnya dulu nih tentang organisasi gerakan Sumpah Pemuda. Nah, latar belakangnya tuh apa aja sih? Nah, jadi latar belakangnya adanya organisasi-organisasi gerakan pemuda di Indonesia itu karena awalnya tuh di organisasi Budi Utomo ada yang namanya anggota-anggota yang kurang diakui. Nah, anggota-anggota yang kurang diakui itu berinisiatif untuk membuat organisasi sendiri, yaitu organisasi pemuda di Indonesia gitu. Nah, jadi awalnya itu organisasi Budi Utomo didirikan oleh pelajar atau pemuda-pemuda di Indonesia. Tapi sering berjalannya waktu, Budi Utomo itu diambil alih oleh kaum pegawai negeri dan priai. Nah, karena golongan muda ini yang lama-lama tersingkir, jadi mereka berinisiatif untuk membuat atau mendirikan organisasi sendiri, yaitu yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Nah, tadi kan aku udah jelasin tentang latar belakangnya dari organisasi pemuda di Indonesia. Nah, sekarang kita bakal dengerin penjelasan dari teman kita, yaitu Golda. Nah, aku pengen nanya nih, Gol. Kamu dapat apa sih materinya? Aku dapat Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia nih, Chat. Oh, oke. Kalau gitu boleh kasih tahu kapan didirikannya PPI ini? Oke, nih kalau misalnya kita geser-geser coba sih ke sini tuh. Mana? Sini nih, udah ada tulisannya nih guys. Di sini kayak dibilang berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia itu pada bulan September 1926, teman-teman. Jadi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini didirikan itu diantaranya yang pertama ada Sugondo, Abdullah Sigit, Suwiryo, dan lain-lain gitu. Berarti banyak ya yang di. Benar. Oke. Nah, Golda, selanjutnya aku pengen nanya nih tentang PPPI ini nih. Jadi sifat dari organisasi ini tuh apa sih? Oke, jadi sifat organisasi ini itu non kooperatif, Chat. Kooperatif ya. Ya, jadi dia ini bersifat kayak melawan kolonialisme. Berarti dia kan melawan gitu kayak gebrakan gitu kan. Berarti ada perlawanannya kan? Ada. Jadi perlawanan yang dilakukan sama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia itu yang pertama ada demonstrasi atau unjuk rasa. Jadi itu mereka turun ke lapangan, mereka protes atas kebijakan-kebijakan kolonialisme yang mereka itu nggak setuju, gitu, Cek. Nah, mereka juga melakukan penyebaran pemikiran nasionalis. Jadi dengan cara pelajar-pelajar itu berperan dalam menyebarkan media cetak. Oke, tadi kan di perlawanannya PPPI itu aku ngejelasin tentang media-media cetak gitu. Nah, ini menjadi salah satu buktinya kalau misalnya PPPI itu sempat membuat majalah yang disebarkan kepada bangsa Indonesia tentang pemikiran-pemikiran nasionalisnya mereka. Nah, tadi kan kamu udah jelasin perlawanan-perlawanannya. Yang pertama ada demokrasi, lalu ada diplomasi dan juga bergabung dengan pemuda-pemuda dan pelajar-pelajar gitu kan. Nah, aku pengen nanya lagi nih, mereka tuh bubarnya tuh gimana sih PPPI ini?
Jadi PPPI ini tuh bisa bubar awalnya itu karena Jepang. Jadi Jepang ini maksa mereka untuk nggak bisa leluasa bergerak gitu loh. Jadi kayak mereka dipaksa untuk berdiam diri, untuk dipaksa bungkam kayak gitu. Jadi karena rasa apa ya namanya, kayak kita terlalu diikat, ditekan sama mereka, akhirnya mereka capek dan jadinya bubar. Oh, berarti karena tekanan dan kayak emang nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kayaknya gitu aja dari Golda, dan thank you banget udah sharing sama kita. Seru banget. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dari Jadi saya akan menjelaskan Jong Sumatera Board. Oke, Jong Sumatera Board ini didirikan pada tanggal 9 Desember dan juga pada tahun 1917 dan didirikan oleh Tengku Mansur. Nih guys, kita lihat dulu. Dibacakan. Sesuai dengan namanya, organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan pelajar dari Sumatera, menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan Sumatera dan menumbuhkan kesadaran bahwa mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Jadi, cara mengajukan Sumatera Board ini dalam namanya bertujuan untuk mempereratkan pemuda bangsa Sumatera dan mendidikan menjadi pemimpin di dalam bangsa dan juga mengembangkan budayanya. Sifat organisasi Jog Sumatera Board ini tersebut adalah nasionalis dan patriotik dan mendukung persatuan Indonesia. Mereka ini berusaha untuk menggabungkan berbagai kelompok etnis di Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi, Jog Sumatera Board ini bukan bubar, tetapi memisahkan antara budaya. Jadi, di Jog Sumatera Board ini adanya Jog Batasbon. Lalu di sini ada tulis. Namun, karena terdapat perbedaan budaya, pada 1926 Jog Batasbon ini memisahkan diri. Karena itu, Jog Sumatera Board ini memiliki banyak permasalahan, dari mulainya kepaksaan oleh pemerintah kolonial untuk dibubarkan dan juga ada masalah perbedaan budaya. Tapi intinya adalah Jog Sumatera Board ini dan juga Jog Batak ini memiliki semangat perjuangan yang sangat penting untuk sejarah kemerdekaan Indonesia. Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia pada awalnya itu bernama Indische Vereniging, atau kalau dalam bahasa Belanda itu disebut Indische Vereniging. Nah, Indische Vereniging ini didirikan oleh Sultan Kasajangan dan juga R.M. Suroto pada tanggal 25 Oktober 1925 di Leiden, Belanda. Nah, organisasi ini berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, atau tepatnya pada tanggal 8 Februari 1925. Berganti namanya ini menjadikannya sebagai organisasi pergerakan di Indonesia yang pertama kali menggunakan nama Indonesia. Indonesia menjadikan pelopor dari pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh yang terlibat antara lain seperti Muhammad Hatta dan para kawan-kawannya di sini. Di sini ada fakta menarik. Nah, fakta menariknya ini. Kenapa ini? Karena ini merupakan tulisan asli atau naskah asli daripada teks Sumpah Pemuda. Ya. Nah, di sini kan lihat kalian, kami Poetera dan Poeteri Indonesia mengakui. Nah, kalian tahu nggak pada zaman dulu, pada zaman sebelum kemerdekaan Indonesia itu masih menggunakan alfabet OE sebelum menjadi U. Nah, di sini ada jang. Ini sebenarnya bukan jang guys, tapi dibaca yang. Kenapa jang? Karena pada saat Indonesia pada masa penjajahan, kepemimpinan Hindia Belanda, J ini diartikan atau dalam bahasa Belanda itu Y, makanya dibaca yang satu bangsa Indonesia, bukan yang satu bangsa Indonesia. Jadi itu guys fakta menarik. wow, kita lanjut ke ruangan selanjutnya yang
Kayaknya gede banget ya kelihatannya dan juga bergema kalau kalian dengar ya. Jadi ini adalah ruangan Kongres Pemuda kedua Jakarta 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, jadi di ruangan ini yaitu ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Nah, di ruangan ini tuh berlangsung selama 6 jam, dimulai dari jam 5.30 sampai jam 11 malam 30. Nah, di ruangan ini pula lagu kebangsaan Indonesia diperdengarkan untuk pertama kalinya oleh penciptanya yaitu W.R. Supratman. Nah, jadi ini ada orang-orang penting di dalam Kongres Pemuda kedua, yaitu yang pertama nih ada Bapak Rohyani Suud, lalu juga ada Muhammad Yamin, lalu ada Sugondo Jojo Puspito, lalu ada Joko Marsaid, ada Amir Syarifuddin, dan ada Kaja Sungkana, dan ada W.R. Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Nah, jadi kalau kalian tahu Muhammad Yamin itu adalah yang merumuskan Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini diberikan lagi rumusannya kepada Bapak Sugondo Jojo Puspito saat Sunario Sastrowardoyo berpidato. Nah, Sugondo pun menyetujuinya sehingga Sumpah Pemuda merupakan keputusan dari Kongres Pemuda kedua di ruangan ini nih. Nah, yang terakhir nih kita bakal mendengarkan penjelasan dari teman kita yaitu Nah, siapa nama kamu? Aziza, Siti Azanovian. Oke, nah kali ini kamu dapat materi yang mana nih? Ini kebetulan banget nih aku dapat materi gimana Jong Java bisa berkembang dan dari mana nama Jong Java itu dibuat. Nah, jadi Jong Java ini dia pertama kali sebelum dikenal sebagai Jong Java ini adalah sebagai nama Trikoro Darmo. Nah, Trikoro Darmo ini didirikan pada tanggal 7 Maret tahun 1915. Dan juga Trikoro Darmo ini didirikan oleh Dr. Sajiman Wiro Sanjoyo. Nah, dari situ juga terlihat bahwa Trikoro Darmo ini memiliki 3 tujuan, yaitu sakti, budi, dan bakti. Nah, itu 3 tujuan itu merupakan tujuan yang sangat amat mulia. Dan juga Trikoro Darmo ini itu dia punya tujuan yang lebih juga untuk melawan kolonialisme atau merupakan perjuangan mereka, yaitu menjadikan Bumi Putra, murid-murid Bumi Putra agar lebih berkembang di dalam kalangan sekolah tinggi, sekolah menengah, atau perguruan tinggi dan sekolah kejuruan. Nah, di sini itu terlihat ya bahwa mereka ini adalah salah satu anggota dari Bumi Putra atau murid-murid pemuda-pemuda yang masuk ke dalam organisasi Trikoro Darmo tersebut. Nah, oke, jadi kan kamu udah jelasin beberapa penjelasan tentang Jong Java atau Trikoro Darmo ini kan. Nah, aku pengen nanya nih, sifat dari Trikoro Darmo itu apa sih? Nah, sifat dari Trikoro Darmo merupakan sifat yang non kooperatif atau sifat yang sebenarnya dia tidak menyetujui adanya kolonialisme dan pemerintahan dari kebijakan kolonialisme tersebut. Nah, sebab itu mereka juga mempunyai sifat yang bernama Jawa sentris. Jadi Jawa sentris ini adalah sifat yang sangat amat kental dengan suku Jawanya. Nah, namun karena adanya sifat itu atau sifat Jawa sentris yang sangat amat kental, jadi beberapa suku seperti Sunda dan Madura itu merasa tidak setuju dengan adanya Trikoro Darmo yang mempunyai prinsip seperti itu. Oh, oke. Oke, nah tadi kita udah mendengarkan penjelasannya, pengertiannya, kebijakan, perlawanan. Nah, aku pengen tanya lagi tentang pembubaran dari organisasi ini. Jadi gimana sih? Jadi pembubaran organisasi ini adalah ada sangkut pautnya sama sifatnya mereka, yaitu sifat Jawa sentris yang sangat amat kental. Nah, dengan mereka untuk memicu agar tidak terjadinya perpisahan atau perpecahan antar suku dengan suku Sunda, Madura, dan suku lainnya, mereka mengubah namanya pada saat kongres yang dilaksanakan pada 12 Juni 1912 dengan mengadakan kongres di daerah Solo, teman-teman. Nah, makanya di sini tuh mereka mengganti namanya. Mereka nggak bubar, tapi mereka lebih ke mengganti namanya menjadi Jong Java gitu, karena agar mencakup seluruh aspek dari suku Jawa. Tuh.
Berarti organisasinya nggak bubar, organisasinya bubar tapi orang-orangnya nggak bubar gitu ya? Betul banget. Oke, thank you Ziza atas materinya hari ini. Kita udah tahu tentang Jong Java Trikolo Darmo. Terima kasih sekali lagi. Jadi kita langsung lanjut aja. Apa segmen selanjutnya? Wah, oke guys. Nah, kita udah tadi ngeliatin beberapa hal yang ada di dalam Museum Sumpah Pemuda ini, mulai dari Trikolo Darmo, ada PPPI, ada apa aja tadi? Ada Sumatera dan Bon. Yes, Indonesia. bener banget. Nah, kita udah Oke, nah tadi kita udah ngeliatin, kayaknya udah cukup hari ini kali ya. Cukup lah ya. Kita udah liatin beberapa hal yang menurut kita udah oke, ini nih organisasi Sumpah Pemuda tuh kayak gini nih organisasi. Ini kalian worth it banget untuk datang ke Museum Sumpah Pemuda. Supaya banget. tahu sejarah bagaimana pergerakan organisasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bener banget. Oke, kayak dari kita. Sekian dari kami, Gerakan Pemuda. Kami pamit undur diri. Dah.